warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Syafira dengan NIM A1A3220033. Nah, di sini saya akan menganalisis buku tentang komunikasi bisnis yang berjudul Komunikasi Bisnis Silang Budaya yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Budiatna MA. Nah, buku ini diterbitkan oleh Kencana Pernada Media Group pada tahun 2012. Buku ini berjumlah sekitar 260 halaman dan terbagi menjadi 4 bab utama. Sejak awal, Budiatna mengajak pembaca untuk memahami bahwa komunikasi bukan hanya sekedar bertukar pesan, tetapi juga sarana menjembatani perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan antar budaya, terutama dalam konteks dunia bisnis yang semakin global. Dalam era globalisasi saat ini, manusia dan organisasi dari berbagai negara saling berinteraksi tanpa batas. Karena itu, komunikasi antar budaya menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari. Namun, seringkali interaksi bisnis gagal bukan karena strategi yang salah, melainkan karena gap komunikasinya yang salah atau kesenjangan pemahaman akibat perbedaan budaya. Itulah alasan mengapa buku ini ditulis untuk membantu pembaca memahami bagaimana berkomunikasi dan berbisnis secara efektif di tengah perbedaan budaya. Nah, dalam buku ini terdapat 4 bab. Yang pertama yaitu membahas konsep dasar komunikasi dan budaya, di mana Budiatna menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan untuk mencapai kesepahaman dalam konteks lintas budaya. Pesan tidak hanya diterima secara verbal, tetapi juga melalui ekspresi, gerak tubuh, dan nilai-nilai sosial. Bab ini menekankan bahwa budaya membentuk cara seseorang berpikir, merespon, dan berinteraksi. Ia juga membahas konsep individualisme dan kolektivisme, di mana budaya individualis menekankan kemandirian dan hasil, sedangkan budaya kolektivis menekankan keberhasilan atau kebersamaan dan hubungan sosial. Nah, pada bab 2 yaitu kecerdasan kultural. Nah, pada bab ini Budiatna menyoroti pentingnya kecerdasan budaya sebagai keterampilan utama dalam menghadapi globalisasi. Ia menguraikan bagaimana perbedaan budaya bisa menyebabkan kegagalan komunikasi dan bagaimana cara mengatasinya. Seseorang dengan kecerdasan kultural mampu membaca situasi, menyesuaikan gaya komunikasi, serta menghargai nilai-nilai lokal tanpa kehilangan jati diri. Budiatna juga menyinggung perbedaan persepsi tentang waktu, hierarki, dan etika kerja antara masyarakat timur dan barat. Nah, pada bab 3 yaitu membahas tentang budaya bisnis Cina. Nah, pada bab ini merupakan studi kasus penting. Budiatna menjelaskan karakteristik budaya Cina dalam berbisnis seperti pentingnya menjaga kehormatan yaitu mianzi, membangun hubungan personal atau guanxi, dan menghormati hierarki. Dalam budaya Cina, keputusan bisnis tidak hanya berdasarkan logika ekonomi, tetapi juga hubungan kepercayaan jangka panjang. Komunikasi di Cina cenderung tidak langsung dan lebih halus, sehingga memahami konteks dan membaca isyarat menjadi keterampilan penting dalam bernegosiasi dengan mereka. Nah, selanjutnya pada bab 4 yaitu membahas tentang pola perilaku bisnis silang budaya. Nah, pada bab terakhir ini membandingkan perilaku bisnis antara budaya di berbagai kawasan di dunia. Misalnya budaya Amerika dan Eropa cenderung berorientasi pada hasil, sedangkan budaya Asia lebih berorientasi pada hubungan. Budiatna juga membahas perbedaan ekspresi emosional, cara menghormati status, dan penggunaan waktu dalam dunia bisnis. Misalnya, budaya Eropa Utara menghargai ketepatan waktu, sementara budaya Amerika Latin atau Asia Tenggara lebih fleksibel terhadap jadwal. Bab ini diakhiri dengan pembahasan tentang protokol dan etika bisnis global yang menjadi pedoman penting dalam interaksi lintas budaya.
Nah, kesimpulan dari buku Komunikasi Bisnis Silang Budaya adalah buku yang sangat relevan dengan mahasiswa komunikasi, bisnis, dan manajemen. Buku ini memberikan pemahaman bahwa komunikasi lintas budaya bukan sekedar teori, tetapi keterampilan penting di era global. Nah, di sini saya akan menganalisis jurnal yang berkaitan dengan komunikasi bisnis, yaitu berjudul Peran Sosial Media Instagram sebagai Media Komunikasi Bisnis dalam Meningkatkan Penjualan Perusahaan Mangkok Manis, yang ditulis oleh Pramudya Bagasaputra dan kawan-kawan. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi dan media sosial saat ini telah mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan konsumennya. Instagram sebagai salah satu media sosial paling populer banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk promosi produknya, membangun hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar peran Instagram sebagai media komunikasi dalam meningkatkan penjualan pada perusahaan kuliner mangkok manis yang berada di Ciamplas, Bandung. Nah, tujuan pertama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Instagram digunakan sebagai alat komunikasi bisnis, serta apakah media ini benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam dengan manajer dan karyawan mangkok manis, serta analisis konten media sosial perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Instagram oleh mangkok manis cukup membantu dalam meningkatkan popularitas dan membangun hubungan dengan pelanggan, tetapi belum mampu meningkatkan penjualan secara signifikan. Hal ini karena produk yang mereka jual berupa dessert mudah mencair dan tidak cocok untuk pengiriman jarak jauh. Meskipun demikian, Instagram tetap berperan penting melalui fitur stories atau reels yang digunakan untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan lewat direct di message. Secara keseluruhan, peran Instagram terhadap penjualan dan popularitasnya diperkirakan sekitar 60%. Nah, jika dikaitkan dengan mata kuliah komunikasi bisnis, jurnal ini menggambarkan bagaimana Instagram berfungsi sebagai media komunikasi eksternal antara perusahaan dan pelanggan. Melalui konten visual seperti foto, video, mangkok manis mampu menyampaikan pesan bisnis, membangun citra positif, serta menjalin hubungan dengan pelanggan. Namun, terdapat hambatan komunikasi, yaitu ketidaksesuaian antara media yang digunakan dan karakteristik produk yang dipasarkan. Dari sisi biaya, komunikasi digital lewat Instagram lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan media konvensional seperti spanduk atau event. Artinya, strategi komunikasi bisnis harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan dan jenis produknya agar pesan promosi bisa menghasilkan transaksi nyata. Kesimpulannya, Instagram memang belum mampu meningkatkan penjualan secara langsung, tetapi sangat efektif untuk membangun citra dan popularitas perusahaan. Bagi mangkok manis, Instagram tetap layak dipertahankan sebagai media komunikasi bisnis jangka panjang karena dapat memperluas jangkauan pasar dan memperkuat hubungan pelanggan. Nah, demikian analisis jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam memahami peran komunikasi bisnis di era digital. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.